Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Sindir Partai Buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja ya, tapi dukung Ganjar. Ya, Said Didu ya mengatakan akhirnya mendukung pembuat Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana ya, sebagai partai buruh seharusnya dia lebih memprioritaskan adalah buruh di situ, bukan sebagai alat politik begitu ya. Ya percuma lalu kemudian menjadi partai buruh lalu kemudian ya yang diperjuangkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja lah, lalu kemudian dia mendukung Pak Ganjar begitu kan ya, seolah-olah dia kan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja kan, begitu logikanya begitu kan ya. Ya dari dulu dan kemarin teriak-teriak mengajak buruh demo terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sekarang akankah dia akan mendemo Pak Jokowi lagi begitu kan ya. Bagaimana jadinya kalau partai buruh mendukung Pak Ganjar lalu kemudian Pak Ganjar menjadi presiden ya, apa yang mau demo ya, padahal partai buruh sudah masuk di situ begitu. Dari mana kendali buruh hari ini begitu kan, kalau sudah masuk dalam sistem partai seperti ini begitu kan begitu logika kita begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Said Didu ada benarnya juga begitu, akhirnya mendukung pembuat Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi mari kita lihat ya komentar-komentar netizen, banyak pro dan kontra seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, sindir Partai Buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja ya, tapi dukung Ganjar. Said Didu akhirnya mendukung pembuat Undang-Undang Ciptaker. Ini banyak sekali ya, mau mogok ya nasional katanya. Geda Burus ini 5 juta buruh akan mogok nasional tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Said Iqbal, perusahaan tak boleh melarang. Partai buruh termakan ya bujukan manis, awas ujung-ujungnya ini ya. Pengurusnya cari peluang jabatan, masih ingat dengan petinggi buruh ya sebelum-sebelumnya yang akhirnya dapat posisi jabatan. Akhirnya buruh ya jadi pada pinter, nggak bisa lagi tunggangin sama kalian ya. Hidup buruh daripada ikut yang ono kagak jelas ya. Demo besar-besaran sana sini ya bisa saja dimanfaatkan sebagai alat politik ya. Tapi ujung-ujungnya dari atas ya dari petinggi-petinggi yang dapat jabatan, wah apakah mau demo lagi begitu kan? Sama halnya bunuh diri kalau mau demo. Buruhnya cuma bijian ini, nasib buruh ya dibunuh oleh pimpinan partai buruh ya, kejam kali ini partai. Ini banyak sekali pro dan kontra, apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tapi mari kita hormati itu begitu, inilah bagian dari demokrasi begitu ya. Angkanya del dan cair, ini banyak sekali ya. Biar saja buruh dengan pilihannya, tetapi ya partai buruh itu sangat eksis, sangat dipercaya oleh masyarakat ketika dia memperjuangkan hak-hak buruh selama ini. Masalah UMK, UMP, UMR dan sebagainya begitu kan, hak rakyat, apakah outsourcing atau PHK di situ begitu ya, harus ini diperjuangkan begitu. Itu bagus begitu. Daripada dapat jabatan sana sini begitu ya, tidak pro terhadap buruh, bagaimana jadinya begitu kan. Buat apa kita membuat partai buruh kalau ujung-ujungnya itu adalah jabatan, kan begitu logika kita begitu. Pelestarian proyek demo partai buruh di Eropa dan di sini beda. Ini banyak sekali ya pro dan kontra ya. Kelihatannya partai buruh ya diduga hilang ya. Ada kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan kaum buruh. Ketua partai buruh pengen jadi pejabat. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Jabatan-jabatan itu lalu kemudian banyak yang mengincar posisi itu begitu ya. Bahkan ini itu realistis, dukung kalian nyungsep. Ambiar ya bisa saja nyungsep begitu, bisa saja tidak lolos di parlemen begitu kan ya. Bahkan ini terus ya harus dukung ya. Ini Ajeng sekarang udah ngakak ketumnya lagi tweetnya. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, sindir partai buruh ya tolak Undang-Undang Cipta Kerja tapi dukung Ganjar ya. Said Didu akhirnya mendukung pembuat UU Cipta Kerja ya. Dikutip dari Tojo Politik, yang mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyindir partai buruh usai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ya melalui undang-undang atau UU Cipta Kerja ya. Ini menunjukkan bahwa pasalnya ya buruh tentu mengetahui dalang dibalik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial ya, namun malah menyerukan dukungan usai Ganjar Prabowo dicapreskan oleh PDIP. Bayangkan buruh ini kalau bisa jangan sampai dijadikan sebagai alat politik begitu ya, untuk mencari kekuasaan di situ begitu ya.
Tapi namanya menurut saya oke lah, tidak menjadi masalah, inilah bagian dari demokrasi. Tapi perlu diingat jangan sampai menjadi alat politik ya, biar dipercaya begitu. Bahkan hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 23 April 2023 ya. Akhirnya mendukung yang membuat undang-undang Cipta Kerja yang selama ini katanya mereka tolak ya, masih percaya sama mereka, ujar dia seperti dikutip ya hari Rabu. Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan diusungnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 oleh PDIP sejalan dengan aspirasi sebagian besar kader partainya. Bahkan tetapi Partai Buruh belum menentukan capres karena itu hanya melalui konvensi Capres RI ya, Partai Buruh yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat 2023. Bahkan ternyata penetapan resmi Capres di 2024 dari Partai Buruh akan didahului melalui konvensi Capres RI Partai Buruh pada sekitar Juli 2023, kata Said Iqbal dalam siaran tertulis di Jakarta ya. Dia menyampaikan hasil rapat kerja nasional Partai Buruh pada 14 sampai 17 April 2023 di Jakarta menjaring 4 nama sebagai calon presiden, yaitu Ganjar, Prabowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan. Dari 4 nama tersebut, namun nama Ganjar Pranowo mendapat urutan pertama dukungan terbanyak ya. Said menambahkan, di internal pengurus Partai Buruh, Ganjar Pranowo didukung oleh kader dan pengurus lebih dari 20 provinsi. Bahkan politisi Partai Demokrat Eko Jonis menyoroti Partai Buruh di bawah kepemimpinan Said Iqbal yang memberikan kode untuk mendukung sosok Ganjar Pranowo jadi presiden di 2024 nanti. Bahkan ia pun menuding bahwa pertemuan sebelumnya antara Said Iqbal dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di istana membahas dukungan ke Ganjar ya. Ini banyak sekali pro dan kontra sebenarnya dalam hal ini begitu. Mungkin ya yang muncul namanya inilah wajar dalam partai itu biasanya memberikan calon itu ada sampai 3, ada sampai 4 begitu, terutama ada Anies Baswedan di situ begitu. Tapi kan sekarang kan publik sudah tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Partai Buruh ini begitu kan ya. Demo besar-besaran sana sini begitu ya, menolak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi akhirnya sekarang mendukung Pak Ganjar. Artinya kalau kita ditarik benang merahnya bahwa ya sama halnya ya kita harus mendukung Undang-Undang Cipta Kerja sebagai buruh karena dia mendukung Pak Ganjar begitu. Tidak mungkin lalu kemudian dia mendukung Pak Ganjar, lalu kemudian mendemo Pak Jokowi lagi. Tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin begitu. Ya, inilah politik kita yang kemudian lucu begitu, dinamis begitu kan ya. Makanya jangan sampai keluar-keluar sana sini begitu, tapi kalau ujung-ujungnya ya mau juga begitu kan untuk mendukung salah satu calon. Inilah politik kita, ini masih dinamis. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik sebenarnya kalau kita melihat perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya dengan Pak Ganjar terus kemudian dengan yang lain, publik harus menilai seperti apa ya kinerjanya Anies Baswedan, kinerjanya Pak Ganjar, kinerjanya Pak Jokowi atau kinerjanya Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan ya, terutama pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi calon presiden begitu. Tetapi jangan salah pilih ya, kita harus ada perubahan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.